Shalom. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini Kak Uli? Baik, luar biasa. Semuanya baik luar biasa. Puji Tuhan, kita masih boleh kesempatan lagi untuk ibadah hari Minggu ini. Nah, tentunya adik-adik sudah siap duduk manis ya di depan kamera atau Kak Uli TV ya. Mulai duduk manis, tapi sebelum itu kita akan minta kekuatan doa dulu kepada Tuhan. Nah, doa ini akan dipimpin oleh Ibu Mona. Shalom adik-adik di rumah. Baiklah, pada saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Tetapi sebelumnya itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih atas kesempatan yang indah ini. Kami kembali beribadah kepadamu, anak-anak sekolah minggu Jemaat Immanuel Palu. Terima kasih Bapa di surga atas kesempatan ini. Dan kami akan memohon Engkau Tuhan akan hadir di tempat ini dalam ibadah kami. Berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus berdoa mengucap syukur. Amin. Iya, terima kasih Bu Mona sudah berpimpin kita dalam doa. Ya, sekarang Kakak Desi, pastinya adik-adik di rumah sudah siap memuji Tuhan ya kan? Pastinya Kakak Uli. Harus semangat ya. Harus. Ya, untuk lagu pertama kita undang semua adik-adik di rumah bangkit Ayo semuanya berdiri. bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Dalamnya hatiku jadikanlah. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Ya, masih semangat memuji Tuhan? Pastinya dong. Masih tetap berdiri? Masih dong. Iya. Iya, sebelum kita mau lanjut, Kakak Uli mau tanya dulu sama Kakak Desi. Apa itu Kakak Uli mau tanya? Iya, Kak Desi, cita-citanya mau jadi apa sih? Cita-citanya Kakak Desi ingin jadi guru. Jadi guru. Wow, mantap. Siapa di sini mau jadi polisi? Wah, jadi dokter ada? Wah, banyak juga tuh ada. Iya, pasti semuanya punya cita-cita. Yang terpenting Kakak Desi, kita harus tetap andalkan Tuhan. Harus semangat, rajin belajar, dan jangan lupa Berdoa. rajin berdoa supaya Tuhan akan buat kita meraih cita-cita kita. Jadi untuk itu kita menyanyikan lagu yang berjudul Cita-citaku. Tapi masih berdiri ya. Iya, harus Ya, masih tetap sama-sama berdiri. kita menyanyikan sama. Hai kawan, dalam hidup ini apa cita-citamu? Memuliakan Tuhan atau senangkan dirimu? Ha! Kamu hebat, dia yang buat. Kamu pintar, dia yang buat. Puji dia, muliakanlah namanya. Biar Yesus masuk dalam hatimu. Hai kawan, buka hatimu, terima dia.
kita kedatangan bintang tamu. Wow, bintang tamu. Iya. Aduh, senang sekali. Tapi di sini kita boleh mau tanya dulu, siapa di sini yang suka olahraga di rumah? Kakak Desi suka. Oh, olahraga apa Kakak Desi? Olahraga lari. Wow, lari. Kalau di rumah, adik-adik siapa yang suka main sepak bola? Tunjuk tangannya. Wah, kayaknya banyak tuh. Kakak Uli. Anak cowok-cowok pastinya Iya. suka. Ya, jadi kita harus senang-senang hari ini karena kita kedatangan tamu dari Atlet bola dari iya, mana ya? atlet sepak bola. Ingin tahu siapa? Ayo, Kakak Gis juga penasaran Kakak Uli. Penasaran, tentu adik-adik di rumah penasaran juga ya. Yuk kita saksikan sama-sama. Hai, Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya baik dan luar biasa. Ketemu lagi dengan kami di sini, Twins Maria. Iya, pagi hari ini Twins Maria akan mengajak adik-adik semua untuk melakukan games. Pasti semuanya lagi menunggu ya, apa games yang akan dilakukan pada ibadah saat ini. Tapi sebelum games Twins, kita akan menyanyikan yel-yel. iya. Yel-yel kita kali ini yaitu pujian Aku Diberkati. Oke semuanya, kalau begitu semuanya Twins mau ajak untuk berdiri. Ayo kita berdiri semuanya. Kita angkat pujian Aku Diberkati. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Iya, terima kasih adik-adik semua. Twins Maria diberkati untuk menjadi berkat. Adik-adik yang berada di rumah masih tetap berdiri ya, jangan dulu duduk. Pada saat ini Twins Maria akan melakukan games. Apa gamesnya? Kita akan melakukan games Sweet Lalu Lintas. Pasti penasaran ya, apa itu Sweet Lalu Lintas? Baiklah, masih dalam keadaan berdiri, kita akan melakukan games. Adik-adik yang di rumah pasti penasaran kan, apa itu Sweet Lalu Lintas? Ya, di sini kakak punya 3 warna. Ada warna merah, kuning, sama hijau. Nah, tadi gamesnya yaitu Sweet Lalu Lintas. Pasti semuanya sudah tahu ya, ketika melihat 3 warna ini, pasti semua akan membayangkan, oh kalau di jalan raya itu kita biasa ketemu yang namanya dibilang lampu merah ya kakak Twins ya. Lampu lalu lintas. Oh, lampu lalu lintas. Oh iya, kita akan ketemu yang namanya lampu lalu lintas. Nah, lampu lalu lintas yang merah ini itu artinya Berhenti. kalau yang hijau itu Twins Jalan. iya. Dan kalau yang kuning Hati-hati. iya. Nah, sekarang permainannya ketika kakak Twins angkat yang hijau, kalian akan melakukan gerakan Lari maju. iya. Dan ketika yang merah, Lompat di tempat. dan ketika yang kuning, Lari di tempat. lari di tempat. Bisa semuanya? Oke, yang tadi masih duduk coba kembali kita berdiri. Mari kita lakukan games ini sama-sama. Adik-adik di rumah dan kakak Twins siap? Sweet Lalu Lintas. Jalan-jalan surga, jalan-jalan duka, serta Yesus selamanya. Iya. Semuanya bisa kan? Sekali lagi ya. Sweet Lalu Lintas. Jalan-jalan duka, serta Yesus selamanya.
Oke, terima kasih semua untuk partisipasinya pada saat ini. Aku diberkati untuk menjadi berkat. Iya, demikianlah games kita pada saat ini. Twins Maria diberkati untuk menjadi berkat. Iya, baiklah adik-adik yang berada di rumah, pesan dari games kita pada saat ini, sebagai warga negara yang baik, haruslah kita menaati setiap peraturan yang diberikan oleh pemerintah, termasuk peraturan di jalan raya, yaitu mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas. Dan di dalam Alkitab, Tuhan Yesus juga mengatakan, terdapat di dalam Efesus 6 ayatnya yang pertama. Di sana Tuhan Yesus berfirman, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Ya kan kakak Twins? Iya, kita harus selalu dengar-dengar kepada orang tua, kepada yang lebih tua, karena itulah ciri-ciri anak Tuhan. Iya. Demikianlah games kita pada saat ini. Diberkatilah kita semua. Shalom. Ya adik-adik di rumah bagaimana? Sudah ketemu sama bintang tamunya kan? Sudah Kakak Uli. Ya, seru tidak gamesnya? Seru sekali. Mantap sekali ya. Ya sekarang tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh siapa Kakak Desi? Kakak Indri. Kak Indri, tapi sebelumnya kita mau doa dulu. Sebelum berdoa kita mau nyanyikan satu lagu yang berjudul Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baik adik-adik di rumah, mari sebelum kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak Indri, untuk itu kita siapkan hati kita memohon pertolongan daripada Tuhan, kita mau berdoa. Dengan sikap berdoa anak-anak di rumah, mari berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada saat ini kami hendak mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan akan memampukan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati juga kakak Indri yang akan menceritakan firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini tersampaikan dengan baik. Ini doa kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Nah, adik-adik yang di rumah, sebelum Kak Indri mulai cerita, Kak Indri mau tanya dulu, ayat hafalan minggu lalu apa coba? Pasti semua hafal kan? Ya, ayat hafalannya terdapat dalam kitab Amsal 14 ayat 27. Pasti semua sudah hafal kan? Ya, kita ucapkan sama-sama. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Terdapat dalam Amsal 14 ayat 27. Nah, ceritanya terdapat di mana? Iya, terdapat di kitab Ester, pasal 2 ayat 19 sampai 23 dan pasal 3 ayat 1 sampai 18, yaitu tentang Mordekai yang takut akan Allah.
Mordekai adalah paman dari Ester yang sudah dianggap sebagai orang tuanya sendiri. Nah, Mordekai ini adalah seorang yang takut akan Allah dan setia kepada bangsanya, yaitu bangsa Yahudi. Suatu hari, Mordekai bertemu dengan Haman, yaitu seorang pegawai istana yang sangat jahat. Dia tidak takut kepada Allah. Nah, Haman ini menginginkan bahwa semua orang mau menyembah kepadanya, tapi Mordekai tidak mau. Apa yang Mordekai lakukan? Dia menghadap raja dan mengatakan tipu muslihat. Apa yang dia katakan pada raja? Yaitu bahwa bangsa Yahudi tidak mau menuruti perintah raja. Apa yang akan terjadi selanjutnya adik-adik? Kita akan dengarkan ceritanya. Ester pasal 4 sampai pasal yang ke-7. Mordekai dan Ester menyelamatkan bangsa Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui niat jahat Haman, maka ia mengoyakkan pakaiannya dan memakai kain kabung dan abu, lalu berjalan di tengah kota dan berteriak-teriak dengan nyaring dan sedih. Maka pergilah Mordekai ke depan pintu gerbang istana raja, karena tidak seorang pun boleh masuk ke pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kabung. Ketika dayang-dayang dan sida-sida memberitahukan hal itu kepada Ester, maka sedihlah hatinya dan menyuruh mereka memberi pakaian dan melepaskan kain kabungnya. Tetapi Mordekai tidak mau. Ester lalu memanggil Hatta, salah seorang sida-sida atau pelayannya, untuk menanyakan ada apa dengan Mordekai. Lalu Hatta keluar bertemu dengan Mordekai. Mordekai kemudian menceritakan semua kejahatan Haman untuk membinasakan bangsa Yahudi. Dan Mordekai juga menyuruh Ester untuk menghadap raja, memohon karunia-Nya dan membela bangsanya di hadapan raja. Hatta lalu masuk dan menceritakan semuanya kepada Ester. Tapi Ester menyuruh Hatta lagi memberitahukan kepada Mordekai bahwa kalau ada orang yang bertemu raja, baik perempuan atau laki-laki, yang bertemu raja tanpa dipanggil, maka hanya berlaku satu undang-undang, yaitu hukuman mati. Yang tetap hidup hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkatnya. Mordekai menyuruh lagi mengatakan kepada Ester bahwa Ester dan keluarganya juga adalah bangsa Yahudi, jadi pasti akan binasa juga. Kata Ester kepada Mordekai, "Kumpulkanlah semua orang Yahudi yang ada di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan minum 3 hari lamanya, baik malam atau siang. Aku dan dayang-dayangku pun akan berpuasa, lalu aku akan menghadap raja, walaupun bertentangan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Maka pergilah Mordekai melakukan apa yang dikatakan Ester. Nah, adik-adik, pada hari yang ketiga, Ester memakai pakaian ratunya. Dia berdiri di pelataran raja, dan ketika raja melihat Ester, maka raja berkenan, sehingga ia mengulurkan tongkat emasnya ke arah Ester. Ester kemudian bangkit menghadap raja, dan raja berkata, "Hai Ratu Ester, apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan ini akan kuberikan kepadamu." "Oh, tidak Raja. Aku mengundang Raja dan Haman pada hari ini untuk datang ke perjamuan yang kuadakan." Kemudian Ester kembali ke kediamannya. Raja dan Haman pun datang ke perjamuan Ester. Nah, setelah Haman selesai menghadiri perjamuan Ratu Ester, dia sangat senang sekali karena dia berpikir dia akan mendapat hadiah dari raja. Tapi ketika sampai di pintu gerbang, dia melihat Mordekai. Mordekai ini tidak bergerak dan tidak menghormati dia. Maka Haman sangat marah dalam hatinya. Sampai di rumah, Haman memberitahukan kemarahannya kepada istri dan sahabat-sahabatnya. Kemudian Haman mengikuti saran dari sahabat-sahabatnya untuk membuat tiang gantungan untuk Mordekai.
Haman juga menyombongkan dirinya di hadapan teman-temannya bahwa hanya dia dan raja yang diundang oleh Ester ke perjamuannya. Nah, adik-adik, selanjutnya Raja Ahasiweros menyuruh orang untuk membuka kitab catatan sejarah. Maka didapatilah nama Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berencana untuk membunuh raja. Maka raja bertanya, apa yang harus kita lakukan terhadap Mordekai? Pada saat raja sementara berbicara, masuklah Haman. Raja bertanya, Haman, kira-kira apa yang kita berikan kepada orang yang telah berjasa kepada raja? Maka Haman mengatakan, Raja, orang itu harus kita anugerahkan kehormatan dengan mengenakan pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja. Dan dia juga harus kita arak keliling kota raja. Nah, adik-adik, Haman berpikir bahwa dialah yang akan dianugerahkan kehormatan itu. Ternyata bukan, adik-adik. Ternyata dia keliru. Ketika raja dan Haman menghadiri perjamuan yang diadakan oleh Ester lagi, raja bertanya kepada Ester, Ester, apakah yang kau inginkan? Kata Ester kepada raja, Raja, nyawa hamba telah terjual, begitu juga dengan bangsa hamba. Kami akan dimusnahkan, kami akan dibunuh, Raja. Kiranya rencana pembunuhan ini tidak terjadi pada kami. Maka marahlah raja. Siapakah yang telah merencanakan pembunuhan kepada Ratu Ester dan bangsanya? Maka jawab Ester, dia raja, dia adalah Haman. Maka Haman sangatlah ketakutan. Kemudian raja memerintahkan agar Haman digantung. Dan adik-adik tahu, Haman digantung di tiang yang telah dibuatnya sendiri, yang dia siapkan untuk menggantung Mordekai. Dan pada hari itu juga, Mordekai dipakaikan baju kerajaan yang sangat indah dan diarak berkeliling istana raja. Dan Raja Ahasiweros mencabut perintah untuk membunuh bangsa Yahudi. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar bahwa Ester dan bangsa Yahudi atau bangsa Israel terus berdoa kepada Tuhan. Mereka meminta kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkan doanya. Begitu juga dengan adik-adik di rumah, teruslah berdoa, meminta kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan mendengarkan doa adik-adik. Demikianlah cerita kita hari ini. Nah, untuk ayat hafalan kita terdapat dalam kitab Amsal 13 ayat 14. Kita ucapkan sama-sama ya. Amsal 13 ayat 14. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita ada gerakannya. Kita coba ya. Amsal 13 ayat 14. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Ya, adik-adik di rumah, mari kita berdoa syafaat dalam ibadah kita pada saat ini. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kasih dan pertolongan Tuhan yang telah memimpin kehidupan kami. Kami boleh beribadah kepadamu Tuhan, anak-anak sekolah minggu GKST Immanuel Bali, dan telah memuji memuliakan namamu Tuhan. Teristimewa Tuhan sudah mendengarkan sebagian daripada cerita firman-Mu. Biarlah cerita firman-Mu ini Tuhan akan terus membimbing anak-anak sekolah minggu akan lebih setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bagi kakak Indri yang sudah bercerita tentang firman-Mu Tuhan. Engkau terus mengurapi hamba-Mu ini Tuhan, memberi pertolongan agar ia boleh dimampukan untuk boleh melayani Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun pada minggu-minggu berjalan ini Tuhan.
Engkau Tuhan memberikan anugerah sukacita bagi mereka semua Tuhan, yang penuh kami syukuri bersama Tuhan. Biarlah di dalam ketambahan usia mereka Tuhan, mereka selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang sakit di rumah-rumah maupun di rumah sakit. Biarlah Engkau Tuhan akan mengunjungi kehidupan mereka, memberikan kesembuhan bagi mereka Tuhan dalam upaya penyembuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah apa yang mereka lakukan semua Tuhan di dalam masa kecil mereka, hanya memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan bagi orang tua mereka masing-masing Tuhan, yang sudah merawat mereka, menafkahi mereka Tuhan. Berkati dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing Tuhan. Biarlah mereka akan selalu setia membawa anak-anak mereka untuk bersekolah minggu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan, yang pada saat ini juga dilanda COVID-19 Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan akan memulihkan bangsa ini Tuhan dari semua ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi anak-anak terlantar Tuhan di muka bumi ini. Biarlah Engkau Tuhan akan mengunjungi kehidupan mereka masing-masing Tuhan, agar mereka Tuhan terhindar dari segala apapun yang tidak diinginkan Tuhan. Dan Engkau Tuhan akan terus memampukan kehidupan mereka untuk boleh memuliakan juga nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi pelayan-pelayan anak yang begitu setia melayani Engkau lewat pelayanan di sekolah minggu Tuhan. Biar Engkau akan memberkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, juga keluarga mereka masing-masing. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua pelayanan yang kami beri ini Tuhan. Biarlah Engkau akan menyempurnakannya dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, adik-adik di rumah, tadi kita sudah dengarkan cerita firman Tuhan. Tadi kita sudah kedatangan bintang tamu juga ya. Iya, tadi Bu Mona juga sudah doakan syafaat kita pagi ini. Ya, tadi sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Siapkan persembahannya adik-adik. Tapi kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya, adik-adik di rumah, mari kita akan berdoa persembahan dan doa penutup. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Adik-adik sekolah minggu sudah memberikan persembahan. Biar persembahan ini Tuhan akan berkati dan biarlah dipakai untuk pelayanan di sekolah minggu di Kristen Immanuel Palu. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami akan tutup ibadah kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan akan terus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik di rumah, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa selalu mencuci tangan dan selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang.
hatiku selalu senang. Sekali lagi ya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Satu jalan kebenaran menuju hidup yang Halo, kami anak-anak Merkuri mengucapkan selamat hari Minggu, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. God bless you, Mom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kelas ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat. Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari